Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrolin horor. Ya, dimana seperti biasa ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya, ke cerita horor tentunya, dan semoga menyeramkan gitu ya Bro Ayung. Tentu. Gimana kabar hari ini, udah baik kan? Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Oke, ya udah langsung aja Bro Ayung. Langsung aja, ngapain lama-lama. Oke. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Biru. Aku tanya ke kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, tentu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Jumpa Amin. lagi dengan kami berdua ya, Bi ya. Iya, betul. Ada Mas Biru di sana dan aku di sini, yang niatnya kita akan nge-share sebuah cerita yang menyeramkan ya, Bi. Nanti semenyeramkan apa ya kita simak bersama ya, Bi. Kita simak bersama, kita kembalikan juga ke kawan-kawan semuanya. Betul. Ceritanya apa ya, Bi? Ceritanya nggak tahu, terserah. Oke. Datang ke sini tentu ada sebuah kisah. Kalau enggak mendingan di luar aja ya, Bi. Iya, itu cerita itu aja gitu. Apa tuh? Nggak tahu. Iya. Oke. Ini ada sebuah cerita yang memang belum lama terjadi, Bi. Belum lama terjadi. Itu ada seorang kawan yang baru aja ngalamin peristiwa supranatural, bisa dibilang begitu ya. Karena jadi latarnya begini. Jadi orang tua dia itu salah satu mantu di keluarga tersebut. Kalau tinggalnya sih nggak di situ, Bi. Iya. Tinggalnya di rumah orang tuanya sendiri, suaminya ikut ke sana gitu ya. Tapi mau ada hajat di rumah orang tua suaminya, begitu, Bi. Mau ada hajat di rumah orang tua, ya. Mau ada hajat di rumah orang Mertuanya si perempuan itu. Iya, di mertuanya itu kan keluarga besar. Tapi karena memang mereka semua kebanyakan udah tinggal di luar kota, praktis yang di rumah itu cuma ada mertua perempuan. Sebenarnya sih dia itu kawanku tadi, sebut saja namanya Nita begitu ya. Nita itu lagi sibuk-sibuknya, lagi capek-capeknya. Karena apa? Karena lagi ngurusin bocah yang baru ini belajar jalan lah. Baru jalan itu kan kemana-mana, Bi, nggak bisa didiem ya. Iya. Takut nyemplung kemana, melidak gitu ya. Nggak mau diem sama sekali. Yang keduanya putranya yang pertama itu udah agak gedean, kelas 1, lagi biasanya cari perhatian begitu ya. Karena adiknya kelihatannya lebih disayang atau apa. Ini bandel luar biasa. Sebenarnya lagi capek-capek banget ngurusin dua anak tersebut. Tapi kalau misalnya nggak dibantuin mbahnya si bocah, berarti mertua saya, ya kurang pantas. Siapa lagi begitu ya? Ini yang temen lu tuh yang perempuan atau yang laki-laki? Perempuan. Yang perempuan. Ya, perempuan tadi Iya, Nita kan. iya. Itu akhirnya ya wis, nanti aku kesana. Tapi karena memang ini lagi ngurusin bocah-bocah dulu, pokoknya urusan dalam negeri di rumah itu dari nyuci, nyuapin bocah, nyampe bocah berangkat sekolah. Nanti aku kesana, berarti ya sekitar jam 10-an atau Nanti jam nyusul gitu ya. jam 9-an. Suaminya udah nggak kesana, suaminya lagi kerja. Suaminya kerja begitu ya. Akhirnya dia mau kesana jam 9, malah tetangga belakang rumah minta tolong sama dia, sama si Nita. Ini orang biasanya ini gampang kesurupan. Yang tetangganya Tetangga belakang rumah. Jadi walaupun pernah selesai urusan-urusan yang kayak gitu ya, yang biasa kesurupan itu selesai, tapi imbasnya dia itu sering matanya jadi ngeliat begitu lebih. Nah, ini minta dianterin ke Benjaran sini. Daerah sini di Benjaran. Minta dianterin ke Bepek, Benjaran Permai. Benjaran Permai gitu ya. Itu tempat yang eksotis dulu, lagi aku masih inilah ya. Sekarang saingannya banyak, Bi. Saingannya banyak. Yang bagus-bagus juga banyak. Tapi kemarin habis direnov itu kan, depannya itu pun jadi melompong, lega, enggak Iya, ada. betul. Parkirannya juga udah mendingan, nggak kayak dulu. Jadi minta diantarin ke situ. Ya wis lah, wong ini baru balik dari Semarang, daripada nanti dia kecewa, dianterin lah si tadi tetangganya perempuan juga, entah belanja apa, dia Ya, nggak masalah nyeritain. laki-laki, ntar suaminya cemburu. Iya betul, makanya tak jelasin, Iya, kan persepsi orang beda-beda. Iya. Oke. Nah, pas sudah ke sana belanja-belanja ini ono kucurut ya, terus akhirnya pulang
pulang itu mendekati jam 12 siang. Wis tanggung, tapi ini dari sana mbahnya udah nelponin terus kan. Apa namanya mertuanya, jadi kesini apa enggak nih? Jadi kesini apa enggak nih? Kalau enggak kesini aku ngulek nawong katanya. Itu Bu Hajinya ngomong kayak gitu. Kalau enggak kesini aku merintah orang. Kalau mau males, ya ngomongnya kayak seadanya orang tua, Bi. Enggak, ini ada keperluan mendadak, alasannya bocah atau apa, Bi. Pas sudah selesai, tapi ini beduk duhur, ya wis apa duhur dulu, terus tadi nungguin bocah yang lagi udah pulang rumah ini. Udah pulang, bocah udah main, yang gede udah main kan, akhirnya dibawalah yang kecil, terus langsung menuju ke tempat mbahnya. Nah itu anak yang gedenya ditinggal. Enggak, dia udah main ke sana. Iya, maksudnya main kemana gitu ditinggalin gitu. Pas pulang nggak ada siapa-siapa gitu. Yang penting ini duit buat jajan kayak gitu, mainan begini-begini gitu. Ini durasi sekian jam pokoknya gitu ya. Ini duit untuk durasi sekian jam, nanti pelepetannya kayak apa urusan belakangan lah. Akhirnya dia ke sana, bener di rumah tersebut ternyata cuman ada mbahnya, walaupun mau hajat itu tinggal lusa lah udah mau hajat begitu ya. Tapi mbahnya termasuk orang memang komitmen, kalau mau dipegang situ ya situ, kalau yang aku mau merintah orang juga ngomong gitu kan. Akhirnya ke sana, terus uluk salam udah masuk, tapi si Nita juga bingung ini mau mulai dari mana rumah segede ini, Bi. Soalnya dia lantai 2. Nah, 2 lantai. 2 lantai. 2 lantai apa lantai 2 sih? Kalau lantai 2 kan lu lagi berada di lantai 2, tapi saat menggambarkan kondisi rumah itu memiliki 2 lantai. 2 lantai. Rumah tersebut memiliki 2 lantai, kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi rumah itu memiliki 2 lantai. Lantai yang pertama berarti yang bawah apa yang atas? Yang bawah biasanya. Terserah lu mau balik yang di atas juga bebas gitu. Tapi biasanya tuh dari kalau lantai atas sudah pasti yang paling tinggi. Iya. Nah, kalau lantai atas saja itu ada beberapa kamar dan itu kosong semua. Apalagi lantai bawah itu paling ditempatin sama tadi ya Bu Haji tadi. Akhirnya aku mau mulai dari mana ya? Kayaknya serem kata suamiku. Kalau misalnya di atas itu nggak ditempatin siapa-siapa, sering terjadi aktivitas kayak gitulah ya. Soalnya namanya rumah kosong, belakangnya sungai begitu. Kenapa nggak dibersihin sih, Mas? Kalau misalnya ngomong, ya biarin buat temen ibu katanya begitu. Yang penting nggak saling mengganggu seperti itu. Lagian mereka kan lebih lama di situ, kita kan lebih baru. Ya wis akhirnya dia ngomong sama Makaji, ngomongnya Makaji ya. Makaji, aku mau beresin yang sebelah mana dulu? Yang kamar ini apa kamar ini? Maksudnya yang paling dekat sama kamarnya tadi, Makaji. Biar ada apa-apa itu ya ngobrol-ngobrol agak serem gitu lebih. Terus mau butuh-butuh apa juga lintasannya nggak terlalu jauh. Kamu mendingan beresin ini dulu. Bekas dia ada dagangan, Bi. Bekasan dagangan ini dulu dipinggir-pinggirin semua dulu. Oh iya, ini bocah melu aku, kayak gitu. Bocahnya ikut sama saya. Itu kan baru 2 tahun, belum 2 tahun, 1,5 tahun ikut saya gitu. Diberesin lah semua. Ini udah rasanya udah aku nggak enak banget ini, apa gara-gara cerita suamiku di sini sering ada begini-begini. Tapi sebenarnya dia sendiri nggak begitu dekat sama mertuanya. Kadang-kadang kan seperti itu, ada miss lah begitu ya. Terus aku mau beresin apa lagi ya? Oh iya, kamar yang sebelah. Makaji kamar ini, iya kamar diuruti baik, iya katanya diurutin yang sebelah sini. Lalu sebelah itu pojokan juga ya diberesin. Nanti kan bakalan keluarga banyak, pasti ditempatin semua begitu. Akhirnya mulai diberesin kamar yang pertama, aman, Bi. Dan nggak terlalu berantakan banget, cuman paling sawang, terus diganti spray begitu. Terus kamar kedua juga sama, paling lampunya mati, laporan sama Bu Haji, ini lampunya mati Makaji. Ya nanti minta digantiin sama suamimu kalau udah pulang kerja. Iya. Rewel banget menurut dia begitu ya. Aku sebenarnya malas kesini gitu loh, Bi. Karena cerita dari suaminya, terus ngeliat dia itu sosok yang gimana begitu kan. Kepikiran racun aja nih orang gitu nggak? Diracun aja ya? Kan adanya suami, adanya mertua. Iya, betul. Itu akhirnya langsung dia itu terakhir sebelum naik ke atas ini ya, ada kamar paling sudut, paling pojokan. Ini dikduk dari pertama kamar 1, kamar 2, ini belum sampai lantai atas lah ya. Kamar 1, kamar 2, kamar yang nomor 3. Ini kok semakin menjadi-jadi, dok, gak enak banget rasanya. Tapi
Nah, pokoknya aku harus bersihin semuanya. Selesai tugas sore udah pulang, udah aku nggak mau kesini lagi, nanti pas hajatan aja kayak gitu kan. Tapi giliran mau dibuka, tek, dikunci di kamar yang ini, kamar ini dikunci. Akhirnya marahin lagi ke Mak Haji. Mak Haji, ini kok kamar yang pojokan dikunci? Dikunci apanya? Orang nggak dikunci, dikunci. Orang ada kuncinya nyantel begitu, Bi. Jare siapa, mana ada, nggak dikunci rumah ini, nggak ada yang dikunci kamarnya, diparanin berdua nggak dikunci, Bi. Jadi ada apa namanya ya, kunci ini, anak-anak kuncinya ada nempel begitu. Tapi nggak ngunci. Tapi nggak ngunci. Ngunci, anak kuncinya ngunci begini, ngunci tapi diotek nggak mau lepas sama sekali. Akhirnya dia laporan, pas balik lagi sama Mak Haji, sama bocahnya gendong gitu, nggak ada anak kunci sama sekali. Terus dibuka ceklek biasa aja, Bi. Itu kan orang dikunci, katanya seperti itu kan, orang nggak dikunci gitu kan, kamu ada-ada aja, jangan pikirannya kemana-mana sih, katanya begitu. Akhirnya dia balik lagi, Mak Haji ke depan gitu, enong-enong putu lah ya. Ini datang kakaknya suaminya, kakaknya suaminya datang. Berarti kakak iparnya datang gitu ya, tapi dia harus beres-beres ruang belakang, tapi di luar rumah, di luar rumah. Jadi ada apa-apa yang harus ini yang pada cewek tembok-tembok yang pada ini harus dilepal, ditambalin. Kalau ada apa-apa nih, ngomong aja sama Mas kayak gitu. Kalau misalnya perlu apa-apa yang mesti digotong-gotong, ya Mas, kalem aja katanya begitu. Ini mau balik lagi ke pintu tadi, ngunci lagi, Bi. Berarti ngunci lagi, tapi udah nggak ada anak kuncinya, nggak ada. Tapi dibuka nggak bisa-bisa. Kok buka nggak bisa-bisa, mau ngomong sama Mak Haji, nanti kewirangan lagi. Kewirangan apa ya? Malu ya. Nanti malu lagi. Apa ya, kok nggak bisa-bisa? Aku ingat apa-apa harus dimulai dengan ta'awudz bismillah, kata dia. Dia baca, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, dibuka. Oh iya bisa, tapi merindingnya semakin menjadi. Ini rumah kok macem-macem aja ya, ini rasanya beda, kamar ini lebih, tadi udah ada, gena-gena ada anak kuncinya kok bisa hilang, belum datang sih ini ya kan kakak iparnya. Pas dia masuk ke dalam situ, lah malah lampunya nggak ada lampunya, Bi. Cuma anak apa namanya dudukannya doang. Akhirnya Mas manggil kakak iparnya kan, ada apa nih? Ini mau diberesin lampunya nggak ada. Akhirnya dia, oh ya wis, ngambil dari kamar nomor 2 aja. Dia naik kan, diganti, dipulir-pulir. Nomor 3 itu yang mau dibersihin, dipasangin lah lampu yang nomor 2 tadi. Kelihatan jegreng. Nah di sini, Bi, di kamar nomor 3 tadi yang paling pojok rada awud-awudan. Jadi banyak kayak apa ya, alat-alat rias, terus kayak apa bangku-bangku yang rada unik-unik, rada antik-antik zaman baheula begitu, itu ditutupin sama apa namanya kain-kain putih. Semuanya pada banyak ininya, banyak sawang gitu kan. Kotor gitu. Kotor. Dia juga nggak pernah lihat sebelumnya ini dalamnya itu isinya apa. Pas dibersih-bersihin begitu, tadinya kan nggak dibuka, nggak berani begitu. Tapi kan penasaran, ini dalamnya apa sih? Oh bangku, tapi jati yang ukir-ukiran. Terus lampu-lampu yang tadinya di atas itu kan, lampu-lampu yang keren-keren zaman kuno itu, udah digeletakin. Lampu yang dari aluminium itu ya? Iya betul, yang kuno-kuno tapi masih kayak patromak begitu mirip ya. Yang ada bandulnya di tengahnya. Terus akhirnya ini ada satu lagi, ini dipinggir-pinggirin semua, yang penting sawangnya bersihin. Terus ini kasur juga, wah so kotor banget, ini paling kotor lah kamar nomor 3, digantilah spraynya sama dia. Gantiin spraynya. Nah sebelah kasur berarti dipan begitu, dipannya juga unik katanya, dia dari jati tapi ornamennya kayak serem, Mas. Lihatnya kayak serem begitulah, tapi orang dulu mah kayak gitu malah keren ya, Bi. Ini ada tiolet di sampingnya ini, Bi, di sampingnya kasur tadi. Meja rias. Iya, meja rias itu di sampingnya kasur, tapi nggak nempel banget sama tembok. Agak iya, berarti ada jarak ya, kayak orang itu bisa lewat belakangnya lah kayak gitu. Biasanya tujuannya biar nggak lembab gitu ya? Biasanya kayak gitu ya. Kalau nempel lembab cepat rusak. Kropos ya. Dia sih nggak mikir nyampe ke situ. Yang pasti ini toilet bagus banget ya, kalau bawa ke rumah ada bayangan kayak gitulah. Akhirnya dia mulai dibersih-bersihin kaca-kacanya gitu. Belum, nanti harusnya ini pakai semprot-semprot enak ya, mau balik lagi tanggung, nanti ditanyain mertua malah nggak enak lagi. Akhirnya dibersihin pakai
kain yang udah dibawa dari luar lah. Nah lagi bersihin ini, bersihin tadi kacanya diolet, pinggir-pinggirannya ukir-ukiran kayak gitu. Lampu yang di atas mulai leb kayak gitu, Kok lampunya kayak gini sih? Ngomong, Mas, mati lampunya Mas. Lampunya bener apa enggak sih ini? Enggak dijawab. Jadi mungkin dia lagi sibuk, pas-pas enggak kedengeran gitu ya. Itu mati lampunya. Dia mulai gosok-gosok lagi, bersih-bersihin, lampunya mati. Akhirnya dia teriak lagi sama masnya. Mas, lampunya mati lampu apa Mas? Itu kakaknya mau masuk ke situ, lampunya udah nyala, Nyala lagi. Iya, ngomong apa nih? Enggak apa-apa katanya begitu, enggak apa-apa. Kalau ada apa-apa ngomong. Ya tadi aku udah ngomong, tapi ini udah hidup lagi, dalam hatinya seperti itu. Yakin ini pasti ada yang nggak beres, menurut dia ada yang nggak beres begitu kan. Akhirnya masnya balik lagi tuh blebetan semen, balik lagi ke belakang, terus dia bersihin lagi itu meja rias tadi, diberesin. Ini yang bagian mejanya begitu ya, mas lokor-lokornya lagi beresin begitu. Di dalam kaca itu ada sosok, tapi bukan utuh. Sorry, di dalam apa bro? Di dalam kaca ada kacanya. Itu bukan sosok tapi nggak utuh, bukan segelondong orang begitu. Dia kan agak nunduk begini ya. Ini kayak dari pinggang, ya bagian sinilah payudara ke bawah begitu, yang kelihatan seperti itu. Loh ini siapa? Boyoku dudu, maksudnya pinggangku sendiri bukan, ya kan? Aku rada nyamping begini, ini siapa? Loh, ini benar-benar kaca ditutul-tutul begini, ini benar-benar kaca. Ternyata sambungannya ada di luarnya itu, Jadi ya kayak ini di dalam kaca ini ya. Ada kaca, ada meja, tapi seolah-olah ini nyelos gambarin yang di belakangnya. Di belakangnya ada sosok tadi. Itu sosoknya apa nih? Sosoknya wanita cantik banget. Pokoknya aku baru pertama kali ngeliat cewek cantik itu, wanita cantik itu. Pakainya kayak apa? Ya kayak ratu-ratu wong kuna katanya, ratu-ratu dulu tapi bener-bener kulitnya putih, indah banget, cantik banget. Terus kamunya takut apa enggak? Aku cuek aja mas, karena udah kadung, terus udah pernah diceritain kalau di rumah itu kadang ada kayak gitu-gitunya. Lagian sosoknya cantik, mana aku takut kayak gitu. Padahal kalau menurutku ya serem-serem juga ya Terus apa ini yang sosok yang ada di dalam ini, kodamnya ini, dia paham bahasa kayak gitu. Pasti kalau bersih-bersihin ini dia seneng, ya wis nggak apa-apa, diterusin lagi sama dia, diterus-terusin, diberes-beresin sampai bawah, lokornya dibersihin begitu. Ini kok kayak makin banyak sih yang hadir begitu, nggak cuma sosok itu doang, tapi dia nggak bisa nangkep di kiri kanannya apa, tapi banyak yang jerik-jerik seolah-olah ada langkah-langkah begitu. Kalau misalnya langkah kan nembus. Masa iya sih orang di sini tuh kamar nggak terlalu gede, tapi kayak datang dari berbagai penjuru jalan dan langkahnya kedengeran. Sementara itu kan kasur apa itu. Yakin ini makin nggak beres. Dia lagi nengok nunduk begini, coba buat nyari tahu si wanita tadi masih melihat aku apa enggak, masih memperhatikan aku yang lagi beres-beres enggak. Kalau misalnya ada yang dari luar yang jahat, dia pasti belain. Karena aku lagi bersih-bersihin punya dia, pandangannya seperti itu, Akhirnya pas dia nongol bangun begini ya, dia mau nengokin ke atas begitu, sosok itu berubah, bukan yang perempuan cantik itu. Perempuan cantik tadi itu bukan tadi gitu, sorry, deket banget sih aku. Ini si sosok tadi, tapi enggak pas di belakang Violet ya, paling setengah sehasta begitu jaraknya Mas Inita tadi, tapi dia itu padahal di belakangnya tembok kelihatan jelas ke sono ke belakang, tapi agak jauh lah berapa meter. Sosoknya berubah, yang dia lihat itu cuma bulu hitam semua, bulu hitam semua, terus digambarinya kayak gini, klek kayak gitu. Jadi langsung kamar itu gelap semua jadinya, Tadi kan udah nyala, ini gelap lagi, gelap semua. Nah itu sosok itu oklek begini, pokoknya kelihatannya apa sih? Hitam semua mas, bulu yang kelihatan cuma caling kayak gitu tuh. Kayak orang India dong, bulu semua gitu. Orang India bulu semua. Gini. Ya tapi ininya kayak gitu, katanya ininya kayak gitu tuh, bulu semua, oklek begini kan. Terus ya aku ngeri banget, ini belum selesai di situ.
Pas aku ngeliat ke sana, itu ternyata yang lain datang, mungkin anak buahnya itu baru kelihatan, itu nyamperin ke dia gitu loh. Bulu semua juga. Sama kayak gitu, dan apa ya, baru dia mau mendekat ke arahku, otomatis aku jerit sekuat-kuatnya. Aku jerit sekuat-kuatnya, Sekeras-kerasnya apa sekuat-kuatnya? sekuat dan sekeras mungkin. Sekuat dan sekeras mungkin. Iya, dia itu teriak, wah, Mak, ngomongnya begitu, Mak. Ini karena memang apa ya, mertuanya sendiri juga ngerti, kadang-kadang ada gangguan kayak gitu di rumah, anaknya udah diteletakin dulu di sofa. Dia itu lari, berarti papasan begini. Oh belum sampai situ, Bi. Aku ada yang miss. Dia lagi mulai teriak begitu. Ini, apa kakaknya dengar yang belakang? Kakaknya yang belakang itu dengar, terus langsung nyamperin ke arah kamar. Ada apa nih? Mas itu mas. Itu si kakaknya tahu ada gituan. Itu ceritanya dia langsung mendawamkan sesuatu gitu. Di garis begitu, tembus begitu, tertembus. Jadi ini kakaknya lagi kebingungan di dalam, dia itu teriak, Mak, kayak gitu keras banget. Ini berarti papasan sama mamanya itu langsung pelukan sama ibunya gitu. Kenapa? Mak Haji tadi. Mak Haji, kamu kenapa? Mak, anak ribuk katanya. Sosok yang kayak gitu ngomongnya ribuk. Di mana? Di kamar. Wis tenang, istighfar, dipeluk sama mamanya. Itu kali pertama dia selama jadi mantu itu pelukan kayak gitu. Katanya itu pelukan kok nyaman juga ya dipeluk begini. Itu sempat mikir kayak gitu, Bi. Terus mama gimana, aja wedi duwe Gusti Allah, punya Gusti Allah, jangan takut. Itu apa, Bi? Katanya Mas munding Mas lagi di kamar mah nggak mempan, katanya sama Mas diituin nggak bisa, katanya ini sosoknya mau kemari. Alah, kemari apa, katanya si tadi siapa namanya, si Nita tadi disuwuki, Bi, sama Mak Haji. Suwuki apa, Bi? Ya pokoknya disuwuki lah, Iya, itu pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional. Dan kata si Nita juga ternyata suwuk masih manjur di era seperti ini gitu loh. Yakin. Suwuk itu tempo dulu ya, apa namanya, pengobatan tempo dulu. Jadi dia pakai sesuatu apalah terus diraupin ke sini. Kemukannya si Nita, alah, istighfar, bismillah, sono diparanin lagi, lihat udah nggak ada. Itu dia ngelihat, mungkin versinya udah batin ya, bukan apa namanya asli, kan kealang tembok ini tuh. Lihat si makhluk itu mundur, Bi, takut ke sana loh, makin menjauh dari dirinya. Takut sama suwuk ya? Sama, ya mungkin. Sebentar ya, Bro. Makhluk tadi mundur, takut sama itu, sama suwuk. Terus Ya dalam pandangan batinnya si Nita mungkin ya, tapi emaknya juga ngeliat sama-sama mundurkan wedikan begitu. Emaknya katanya seperti itu. Jadi si Nita ngeliat makhluk itu nggak balik arah, tapi dia kayak gini tapi menjauh. Si kakak iparnya di mana posisinya? Masih di kamar. Masih di kamar. Itu kayak ketakutan begitulah karena nggak mampu mungkin seperti itu ya. Jadi oh iya ya Mak, mundur Mak. Udah jangan takut, yang kayak gitu jangan takut. Pokoknya kamu harus percaya, yakin begitu. Yakin piye, orang wedi banget katanya begitu. Itu udah sini dipeluk lagi, Bi. Udah nanti juga nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, Mak. Nggak apa-apa, nggak nyampe masuk ke badan apa enggak gitu. Ya nyatanya itu udah pergi katanya seperti itu, Bi. Dan ini kejadiannya itu menjelang, berarti setelah ada nasar persis itu loh. Oh, udah sore ya berarti. Iya, udah ada pergantian inilah ya. Udah, kalau di Jawa udah pergantian hari lah begitu. Pergantian hari. Akhirnya ini apa, dia hari itu nggak mau bersihin yang atas. Ini baru yang bawah. Sementara konon menurut keluarganya yang atas itu lebih rame karena mbahnya si bocah gitu ya, dulu senang megangin apa namanya barang-barang yang antik. Suaminya berarti suaminya Mak Haji ya. Iya, itu sering megangin barang antik, ada pusaka, ada macam-macam gitu kan. Akhirnya dia, Mak Haji aku mau yang dhuwur, aku mau ya barang mau ya nggak apa-apa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, besok ngomong sama orang, kalau enggak nanti besok jatahnya suamimu, apa yang lain anak-anakku udah pada pulang gitu, kamu nggak usah takut. Akhirnya dia mikir, cerita seremnya sebenarnya nyampe situ tok, Bi. Tapi ada hal yang menarik buat si Nita sendiri, karena cerita ya sama aku juga gitu kan. Masalah pelukan. Masalah pelukan, benar. Gitu loh. Maksudnya
Ya tadi ketika seseorang itu mungkin belum mengenal lebih dekat gitu ya Bi, siapakah sosok orang tersebut, cuman jare-jare gitu loh, cuma katanya lingkungan, katanya suami mungkin sosoknya seperti ini, terus kita terpengaruh, bener-bener akhirnya kita menjauh dari dia. Jaga jarak semacam jarak. aja, ada benteng dinding Iya, pemisah gitu. seperti Mary ada- Andani. Mary Andani, Iya, dinding seperti ada dinding pemisah. Tapi di saat urgent seperti itu akhirnya terbuka bahwa oh iya, kasih sayang ibu, doa ibu nyatanya lebih dahsyat daripada apa yang aku pelajari buat ngelawan hal seperti itu. Masku yang katanya bisa aja nggak mampu, tapi dengan cuman diusap Subuk begitu, gitu. subuk, iya. Bismillah sono digituin, Allahu Akbar, wis lawan baik digituin, itu langsung kabur, takutan. Ini nanti judulnya obat suwuk gitu. Obat suwuk. Obat suwuk. Iya, akhirnya dia jadi mikirnya gitu ya. Iya, selama ini aku berarti kalah sama prasangkaku sendiri. begitu Ini ya. mungkin perlu dikasih tahu juga ke kawan-kawan ya. Mungkin ada yang tahu, tapi mungkin banyak juga yang nggak tahu. Suwuk itu, kalau versinya sini ya, Berayung kampung sini, Betul. itu biasanya dilakuin sama orang-orang tua dulu. Orang kuna ya. Pas gue masih kecil aja, itu mereka udah masuk orang tua begitu ya. Udah eyang-eyang lah, udah mbah-mbah begitu, udah sepuh. Nah, pengobatannya mereka kan biasanya cuma pakai ini ya, apa kain jarit aja kayak itu diiketin ke pinggulnya. Dan nanti biasanya dibuka, terus dia tuh megang itunya ya, mohon maaf bagian itunya dari si itu tadi dipegang begini terus kayak diginiin ke muka kita gitu. Itu satu. Ada metode yang lain itu kayak cuma dikipas-kipasin gitu. Ininya dibuka terus kayak dikipas-kipasin biar kena hawanya kayak gitu. Jadi ada beberapa metode tapi maksudnya nggak jauh-jauh dari itu tadi yang namanya kemaluan kayak gitu ya. Itu di sini nggak tahu kalau di kampungnya Bro Ayung itu gimana nggak tahu. Iya, sama persis. Dan mungkin penalarannya dengan kemaluan tadi menunjukkan bahwa ada hubungan mungkin ya kan batin. Ini aku ibu, seorang ibu seperti itu ya. Doa ibu itu lebih dari segalanya mungkin seperti itu. Enggak sih, gue mikirnya nggak kayak gitu. Baunya kali ini kalah Masa sama aku baunya. ngomong begitu sih? Kalau Ya kan? mau baunya Kan kayaknya distilir agar lebih indah kan seperti itu. kayak yang lu bilang katanya pengobatan orang kesurupan itu pakai lancung aja gitu kan, pakai telek lancung itu. Bisa, Katanya kayak gitu. Jadi itu tadi mungkin. Betul lah, iya. Ya mungkin penalarannya seperti itu, benar juga. Karena ya, kalau ini bisa dibenarkan memang biasanya orang ini banget ya nyampe kencing aja ada lupa nggak Iya. cebok ya ini ya bisa. Emang iya kadang apa namanya bocah-bocah rewel banget ditinggal emaknya ke Jakarta nangis nggak diem karena tak sewuki langsung diset wis meneng Bi. Menang. Bisa Itu, kayak itu kadang gitu ya. sesuatu yang nggak masuk akal tapi itu tadi. Kalau ya. misalnya kawan-kawan itu kan diemnya karena bau, paling sebentar, Iya. diemnya selamanya, ya kan? Nurut itu. Nurut begitu. Jadi emang ada kekuatan dalam diri perempuan. Nah itu tadi salah satunya itu ilmu yang berhasil dikulik sama Betul. yang leluhur kita Yang itu leluhur tadi, ilmu kita. suwuk itu tadi. Dan tadi untuk Oh ilmu suwuk nanti judulnya bro. dan tadi si Nita akhirnya apa namanya? Oh iya, untuk saat ini aku nggak bisa gampang mendengar dari siapapun, nggak terpengaruh ini itu. Kalau misalnya siapa sih seorang yang sempurna begitu kan, nggak ada mantu yang sempurna, nggak ada tadi mertua yang sempurna. Seperti orangnya mesti ada kekurangannya dan kita harus menerima kekurangan orang lain. Betul. Seperti itu Bi, ya itu aja Bi. Tambahin dikit napa? Tambahin dikit aja. Enggak. Nggak, maksudnya itu tadi. Jadi dari intinya sih dari semua ini gitu ya. Iya, jadi itu kan biasanya nyimpulin Bi. Iya, nyimpulannya itu tadi masalah ilmu suwuk tadi sih dari semua rentetan cerita dari awal sampai selain itu tadi poin kasih sayang gitu ya sama seseorang sebelum kita bener-bener. Jadi gini, gak ada orang jahat kalau kita kenal sama orang itu gitu. Intinya kayak gitu. Orang yang dulunya kita anggap serem banget saat kita udah kenal, saat kita udah ngobrol ya gitu ya, udah klik itu. Betul, tambah serem. Iya, enggak juga sih. Kecuali emang bajingan beneran ya itu memang ini. Cuman kalau ya kayak gitu, masih kondisi apa masih orang-orang yang normal begitu aja ya. Ya.
masih ada sisi baik dari mereka dan justru kadang kita cocok dengan kayak gitu ya, saling menutupi jatuhnya Tak seperti kenal itu. maka tak sayang begitu. Betul, witing tresno jarane saka kulino gitu kan. Mulainya suka itu karena kita kenal. Di sini luas ya konteksnya, nggak cuma percintaan doang, tapi itu lebih ke kasih sayang atau hubungan personal yang lebih dekat, lebih intim seperti itu. Tapi di luar konteks percintaan kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu Bro Ayung, udah kelar Bro Ayung. Poinnya itu tadi dua, ada ilmu suluk dan kasih sayang gitu ya antara ibu dan menantu yang mungkin sebelumnya belum kenal secara personal gitu. Secara emosional itu mereka belum saling mengenal satu sama lain. Setelah mengenal dengan kondisi darurat tadi, ada rewok-rewok gitu. Dan ya akhirnya mereka itu bisa menemukan itu tadi, sesuatu yang kecil tapi itu adalah konektornya begitu. Yang namanya di mana-mana konektor itu pasti kecil ya, kabel gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ini nanti ngomongnya jadi kemana-mana. Mohon maaf kalau misalnya kita ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, termasuk itu tadi istilah-istilah yang kita pakai segala macam. Memang kadang agak susah menyampaikan sesuatu kalau harus pilih-pilih kata Bro Ayung gitu ya. Tapi itu tadi semoga bisa mewakili itu tadi cerita dari inti cerita dari yang dibawain sama Bro Ayung. Kalau misalnya ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.